Ibu dan Bapak Bapak yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Pemuda Agama Kota Kediri, dengan pun Bapak Kepala Dokter yang juga sama-sama kita hormati, dengan pun Haji Bupati Zaman selaku Bapak ini dan para peserta sosialisasi yang dirahmati Allah. Kita bangga kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dan ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sebabkan tapi setengah jam ini kita dapat hadir hadis kepada usia apapun dalam rangka mengikuti sosialisasi bakat barang bergerak selain bank dan teknis pelaksanaan program kita berdasarkan tapi setengah jam ini dapat itu dan tahukah dan salam yang besar diucapkan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harapan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan acara sosialisasi ini, pertama ucapkan mohon maaf untuk pelaksanaan acara ini sebenarnya tidak adalah di aula universitas, tapi karena ada sesuatu dan hal maka kegiatan tadi kita alihkan ke musola. Jadi saya teringat satu kisah dengan Rasulullah bahwa tempat ibadah ini tidak hanya sekedar untuk sholat saja, tetapi kita fungsikan untuk kegiatan yang lain. Rasulullah kan digunakan untuk pendidikan sosial juga untuk musyawarah. Kegiatan di tempat ini jadi mengikuti jejak Rasulullah. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan pada Bapak pimpinan bagi kepada ini juga Bapak ini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sifatnya sinergis antara penyelenggara zakat wakaf dengan BNI. Karena memang di penyelenggara zakat dan wakaf ini tidak ada kegiatan atau tiba yang terkait. Jadi harus kerjasama yang sifatnya sinergis jika kegiatan ini yang program dari Sahabat Jalan juga program dari BNI Jalan, karena memang dana kegiatan ini semuanya diberikan kepada hibah APBD Kabupaten. Kita masuk dengan kegiatan ini nanti karena sosialisasi ini kan sifatnya biar nanti diteruskan ke masyarakat, karena memang pakar barang bergerak ini sesuai dengan regulasi ini masih belum ada di tataran masyarakat, karena mudah-mudahan sudah mulai tahun 2004, jadi sudah berjalan 18 tahun. Tapi pada tataran di tingkat masyarakat untuk pelaksanaan wakaf ini hanya pada tataran wakaf barang yang tidak bergerak apa-apa. Karena itu dengan sosialisasi ini nanti diharapkan khususnya di Kota Kediri nanti bisa terwujud nanti wakaf yang barang bergerak. Kalau nanti terwujud berarti menjadi yang pertama gitu Pak di Jawa Timur, karena memang saya tanyakan di bidang finance dan wakaf belum ada terkait dengan harapan nanti para buruh yang tinggal di sini juga para KUA juga para volunteer bisa
sosialisasikan ke masyarakat sehingga nanti untuk pelaksanaan teknis daripada wakaf barang bergerak nanti tetap pelaksanaan di kantor urusan agama. Mungkin ini harapan dengan adanya kegiatan. Kemudian selanjutnya nanti mohon pimpinan untuk memberikan pencerahan sekaligus nanti membuka acara kegiatan ini, dan sekaligus nanti juga mohon sepatah kata pada kesempatan ini untuk memberikan sambutan. Sebenarnya diundang pada kesempatan ini sebanyak 25 orang, tapi karena mungkin masih dalam tahap perjalanan sehingga yang hadir masih separuh belum. Mungkin nanti ya kita mengikuti kadang jam Indonesia jam karet misalnya jam 9 jam 10. Mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dihormati, mari kita ikuti sambutan yang kedua pada yang terhormat Bapak Kiai Zubairuzzaman selaku Ketua PWI Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, khususnya Kepala Kamnak Bapak Haji Mundur, terus kemudian para sesepuh di Kemenak yang kami muliakan. Pertama, kami memanjatkan rasa tasakur kami kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan taufik, hidayah, inayah pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kami bisa mengundang bapak-bapak dalam rangka sosialisasi dalam sosialisasi bakat dalam bergerak dan teknis pelaksanaannya. Mungkin ada tambahan selain uang. Para bapak, para hadirin yang kami muliakan, kedua kalinya kami tidak lupa menyampaikan salawat takdim kepada beliau Nabiina wa Syafi'ina wa Habibina Qurrati A'yunina Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak yang kami muliakan, kami mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Saya senang diundang kok. Mudah-mudahan nanti ke belakangnya setiap saya membutuhkan itu Bapak Ibu benar kok. Ini sedikit isyarat asal disamoni. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami kalau nggak salah itu dikukuhkan itu tanggal 17 November tahun 2020. Kemudian 1 tahun 2021 dalam kondisi pandemi kami tetap berjalan, tapi hanya ta'aruf, koordinasi, karena memang di dalam DWI 1 tahun itu belum ada dana, dan alhamdulillah ini sudah mulai ada dana. Saya diberi kesempatan untuk menghabiskan dana Pak Wali, jumlahnya 100 juta rupiah. Alhamdulillah. Jadi bukan kok diletakkan di akhir kok paling ini enteknya anggaran. Para bapak, para hadirin, saya berusaha untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan Bapak Wali Kota Pak Abu. Kedua kalinya kami memang membutuhkan
masukan-masukan dari bawah. Selama 1 tahun itu saya mencoba diam, dia menang. Jadi ternyata wakaf itu memang harus dari permasalahan dari bawah. Nah ini sementara saya itu mengambil masalah apa toh, nah itu baru muncul. Selama tidak dijemput ya masalahnya ya diam semua. Itu yang saya ketahui seperti itu. Insya Allah nanti dalam pembahasan kita lebih luas. Dari kami hanya mengucapkan itu atas kedatangannya bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga menjadi amal yang soleh, solikah, diterima oleh Allah SWT. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri sekaligus membuka kegiatan ini. Pada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Mukhtar MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami pun menghormati Haji Bupati Zaman selaku Ketua PBI Kota Kediri. Ya, sama-sama kita hormati penyelenggara zakat dan wakaf pada kantor Kementerian Agama Kota Kediri beserta jajaran jabatan pelaksana, Bapak Ibu peserta sosialisasi ikrar wakaf tidak barang bergerak dan tidak bergerak selain uang, baik dari penyuluh, dari forum nadir dan yang lainnya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, kita haturkan kehadiran Allah, salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, dengan berkembangnya zaman, kalau dulu wakaf itu ya masjid ya sekolahan, tapi yang banyak wakaf itu ke masjid ya. Tetapi pada saat itu memang wakaf ini tidak begitu dianggap penting. Yang penting wis wakaf ya wis gitu. Tidak ada proses ikrar wakaf, tidak ada proses pencatatan wakaf, sehingga di kemudian hari ternyata menjadikan satu masalah. Yang contohnya ini yang saya kasihan panjenenganipun Romo Yusufati Zaman ini ya di gubuk wong alor ngidul perkara tanah wakaf gitu ya. Yang kita semua tahu di daerah Manis Renggo ya. Daerah Manis Renggo. Nah, ini kan apa? Karena memang proses awalnya itu tidak ada kejelasan, meskipun toh sudah tercatat, tetapi karena nadir yang diberi kuasa untuk mengelola itu sudah tidak ada karena dipanggil oleh Allah, tidak ada tindak lanjut bagaimana prosesnya, tidak ada pelaporan dan sebagainya, sehingga kemudian menjadi masalah. Demikian juga banyak di daerah-daerah lain. Di daerah saya itu ada yang itu tanah wakaf ya, membeli tanah, seseorang membeli tanah kepada kakaknya, jadi ini masih ditunggu dikai duit, tidak ada proses akta jual beli ya, wis padha ikhlasin karena dulur antara adik dengan kakak ya, kemudian dikelola oleh masjid ya, nadirnya takmir masjid ya. Di perkembangan zaman ternyata tanah yang di sebelah tanah wakaf itu, sawah wakaf itu ternyata tanah yang punya potensi pasir ya, tanahnya berpasir sehingga ada pengerukan pasir itu ya, ada pengembang yang harga tanahnya menjulang tinggi ya, padahal itu tanahnya tanah sawah yang tawahnya tidak produktif ya
tanahnya, harganya juga di pelosok tidak berharga, tetapi dengan adanya pengembang yang membeli pasirnya itu tanahnya semakin harganya ya, kadangkala setahun itu hasil pertaniannya ya 2 juta itu untung-untungan gitu. Tapi kemudian oleh pengembang satu bagian sawah itu dibeli sampai 40 sampai 100 juta. Ya, mereka berbondong-bondong untuk menjual tanahnya. Tapi di kemudian hari sekarang mereka setelah tanahnya pasirnya habis terus dijarno karo pengembang ya ora diurus. Saya tambah orang panen belas, orang iso ditanduri belas karena tanahnya tanah padas sudah. Dipacul ya ora kena, disingkal, dibrujul ya ora kena. Sehingga sekarang tambah iya duit wis entek 100 juta wis entek tak tukokne sepeda motor tak tukokne dan macam-macam. Sekarang tinggal sombong uang begini karena uangnya habis, semuanya habis, tanahnya nggak ada panennya. Lah di sebelahnya itu ada tanah wakaf masjid. Nah ini masyarakat ramai. Tanah wakaf kok didol. Ya. Akhirnya karena kebetulan tanah wakaf itu masih dari keluarga saya, ya masih ada hubungan famili dengan saya, tanya ke kakak saya gimana, ya bisa ditukar guling, ya bisa kalau memang ada, tapi tukar guling itu yang menentukan, yang ditukar itu tanahnya yang nyari ahli waris wakil, jangan pengembang tuh diboleh tak sana saenake, dan tanah itu semakin menghasilkan yang lebih baik, lebih produktif dari yang tanah yang sekarang ini, karena ini untuk kepentingan pengembangan masjid. Masjid membutuhkan anggaran untuk pengembangan pembangunan masjid, perluasan masjid. Kemudian ini harus diikrar wakafkan. Ternyata dulu ya itu setelah diteliti ya itu tadi saya ceritakan, seseorang beli kepada kakaknya, ya wis. Nah sekarang ahli waris pemilik tanah dulu itu, ya lah wis ora gelem saiki ora gelem dituku tanahnya, ora gelem ditukar guling tak dole tanahnya. Terus tanya saya, gimana Pak? Silakan. Kalau dia sudah tahu bahwa ibunya dulu telah menjual tanah kepada si B, kemudian sekarang ahli warisnya menjual, silakan. Itu tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Secara hukum dia ahli waris dari tanah itu. Karena belum ada proses pencatatan ikrar wakaf. Jadi status tanah itu masih hak milik sebenarnya. Karena tidak ada proses, ya hanya karena faktor lisan saja. Ikrar wakaf saja, silakan kita suruh jual aja, itu nanti hubungannya kepada Allah. Karena dia secara hukum pasti menang, di pengadilan dia menang karena punya petok dinnya itu masih atas nama ibunya gitu. Jadi ada harus mau jual, silakan tapi itu sudah biar Allah nanti yang menentukan. Dan nanti mungkin ini juga mungkin bisa dibahas nanti dalam hari bagaimana seperti itu ada kasus seperti itu dan banyak sekali kasus-kasus wakaf yang karena memang tidak ada proses dulu karena sama-sama ikhlasnya dia itu sama-sama ikhlasnya nggak ada proses dan akhirnya di kemudian hari jadi permasalahan. Tidak hanya wakaf, sekarang itu tanah wakaf tanah-tanah KUA di Indonesia tidak usah terlalu jauh, di Jawa Timur aja mayoritas tanah KUA itu adalah tanah wakaf dan tidak ada pencatatan gitu. Iya tidak ada KUA itu padahal itu ya, karena saya pernah menempati 5 KUA itu ya seperti itu, semuanya tanah wakaf ya. Nah, itu kemudian ada yang saya di tempat saya di KUA Pacet itu ada sudah apa namanya, sudah ikrar wakaf dan sudah sertifikat. Nah bunyi sertifikat itu tidak jelas. Ini tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid dan KUA. Itu saja, tidak ada batas, tidak ada. Jadi yang dari BPN itu tanah wakaf yang diperuntukannya untuk masjid dan KUA. Nah konon ceritanya KUA itu berada di tengah-tengah antara masjid dengan bahasanya batas tanah situ. Mestinya kalau katakan di sini tanah wakaf ini, kemudian KUA di pojok sana, berarti kan separuh ding gitu ya. Bahasa penerjemahannya dari peruntukannya untuk masjid dan KUA itu kan seperti itu. Tapi kemudian di perkembangan
antara kesepakatan antara kepala desa dengan Kementerian Agama, itu tanah KUA-nya pindah di sebelah sini, ada halamannya sedikit. Berarti ini kan KUA hanya sekian ini gitu loh. Nah, ini apa? Tanah itu semuanya dibangun digunakan untuk masjid, dan KUA ya sudah dipres KUA itu aja. Tapi ya setelah kita ke Kementerian Agama dulu, karena kita tidak punya bukti jual beli, tidak punya proses akta ikrar wakaf, tidak punya akta ikrar wakaf, ya hanya berupa kwitansi aja. Kwitansi ya, tahu tulisan coretan kecil ya, di KUA itu ada coretan kecil ya. Jadi proses dulu di KUA itu ngijoli. Jadi karena kepentingan masjid itu, kesepakatan dulu kepentingan masjid itu lebih luas daripada kepentingan untuk KUA, sehingga Kementerian Agama ngijoli, nambahi uang yang dibuktikan hanya dengan kwitansi saja. Dan para saksinya sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Sehingga ya sudah KUA harus menerima apa adanya, yang penting berjalan bersama. Dan ini sama-sama memanfaatkan tanah wakaf. Ini banyak sekali kasus-kasus di masyarakat yang terjadi seperti itu. Karena apa? Ya karena ya prosesnya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Nah sekarang ini kan regulasinya sudah jelas, prosesnya sudah jelas, maka wakaf-wakaf yang ada, baik perkembangannya, baik itu wakaf tanah tidak bergerak, barang tidak bergerak, maupun wakaf uang dan wakaf benda bergerak selain uang, ini juga harus ada pencatatan yang jelas agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. Kalau sekarang mungkin masih ada saksi-saksi, tapi kalau saksi-saksinya itu sudah diambil oleh Allah, ya kembali ke hadirat ilahi, ya kita tidak ada bukti, maka yang masih tercatat di situlah yang punya hak. Ini kan kasihan para wakil yang sudah berjuang untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, sudah agama. Nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon bantuan panjenengan sedaya, terutama ini penyuluh ini ya, karena memang ujung tombak dan ujung tombok. Penyuluh ini ujung tombak dan ujung tombok ya. Dan penyelenggara zakat wakaf itu tidak ada jipa untuk itu, tetapi kita punya program untuk mensosialisasikan ini. Ya otomatis jalur tolong penyuluh yang punya punya tunjangan ya, meskipun tidak sesuai dengan harapan, belum sesuai dengan harapan, punya gaji ya. Alhamdulillah sekarang ya kerjasama dengan BWI, dan kita patut bersyukur BWI dapat bantuan dari wali kota yang penyerahannya sudah dari sudah proses. Ini luar biasa. Biasanya kalau pemerintah daerah itu ada anggaran-anggaran untuk selain yang ada di internal itu, biasanya kali-kali akhir pemerintahan baru diwehno. Nah ini alhamdulillah wali kota kita ini sudah diproses di awal tahun, katakan ini sudah merupakan awal tahun ya, triwulan pertama. Ini kita bersyukur, mudah-mudahan nanti dengan kinerja sinergitas antara Kementerian Agama melalui penyelenggara zakat wakaf dengan BWI Kota Kediri, ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama dengan regulasi-regulasi yang berkembang, dengan kondisi-kondisi yang berkembang, maka kita harus mengikuti perkembangan itu. An-nasu abna'u zaman, manusia adalah anak zaman. Zamannya sekarang zaman seperti ini ya kita harus mengikuti. Jangan sampai kita tidak tahu regulasi, tidak mengikuti perkembangan zaman. Zamannya digitalisasi ya mengikuti digitalisasi. Nanti kalau kita nggak ikuti ya nanti kita terkena nyanyi-nyanyi ebit ya, tergilas oleh roda zaman gitu. Jadi ya itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Sehingga nanti kita tidak usah harap-harap pokok-pokok ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya.
Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap kegiatan ini bisa diikuti sampai selesai, sehingga materi yang nanti akan disampaikan oleh Yai Zubar ini bisa kita serap dan kita bisa implementasikan di masyarakat, dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah atas apa yang kita lakukan untuk masyarakat. Saya akhiri demikian ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi wakaf benda bergerak selain uang secara resmi saya nyatakan bisa dibuka dan dimulai. Ikuti Jerman ya. Jangan dibuka atau diketuk padahal bismillah itu buat dia. Kalau diketuk orang aku keluarin dari gitu. Oke, demikian barangkali Bapak dan Ibu sekalian, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya secara pribadi mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena ya, sejak jam 8 tadi jam 7.30 cek log ya, base sprint ya, kalau anu kan fingerprint ya, di lain kita base sprint, jadi sprint wajah bukan jebolan ya, bukan jari di tempat. Kemudian jam 8 sudah ditunggu ibu-ibu kepala RA dan langsung ke sini. Ini yang jelas kalau saya masuk ke ruangan ini sudah banyak tumpukan surat yang harus saya diskusi dan harus saya tanda tangani. Ya itulah pekerjaan saya, seperti itu aja. Makanya kadang-kadang dari kepala itu royokan. Royokan, orang amanah, tidur namanya.